Nomor 3, sembahlah Allah dan jangan yang lain. Sedangkan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu dikenal sebagai anak Theos atau anak dewa yang tidak maha suci. Kenapa Yesus tidak maha suci? Karena dia punya kotoran, karena dia manusia, karena dia makhluk, dia berasal dari saripati makanan. Kira-kira gimana saudara bisa meloloskan diri dari pertanyaan di alam kubur? Silakan. Baik, ketika kita mengatakan bahwa Yesus tidak maha suci, Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. yaitu ya menjadi perantara lahirnya Yesus, lahirnya Tuhan ke dunia. Kenapa? Karena Bunda Maria itu dianggap suci oleh Tuhan, dia bersih, masih perawan. Nah, ukuran dari kesucian itu apakah karena tangan kita kotor, kaki kita kotor? Ukuran kesucian itu sebenarnya apa? Jadi harus ada barometer dalam ukuran kesucian ini dalam rohani. Nah, ini yang kita bahas. Jadi jangan kita bahas secara fisik, tapi kita tidak membahas secara rohani gitu. Kira-kira Bang Jumat, tolong lu jelaskan dulu. Oke, baik. Dua-duanya kena kalau berbicara mengenai kesucian. Apalagi berbicara kemahaan, kemahasucian. Yang pertama, dari segi hakikat, Yesus hakikatnya makhluk, dia manusia. Yang kita tahu, Yesus sebagai manusia tentu tidak maha suci. Suci oke, tapi tidak maha. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus ditinjau dari aspek utusan. Utusan itu hakikatnya adalah manusia, ciptaan. Nah, Yesus sebagai ciptaan itu disebut sebagai makhluk terkutuk atau manusia terkutuk. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan maha suci? Yesus manusia, sudah manusia, terkutuk pula dia. Seluruh dosa-dosa Kristen itu dilimpahkan pada Yesus. Berarti Yesus adalah makhluk terkutuk. Nah, itulah yang Anda sembah. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini maha suci. Ketika umat Islam kemudian ditanya di alam kubur, siapa yang engkau sembah? Umat Islam mengatakan yang maha suci, maha tinggi. Pertanyaan muncul, dari mana kemudian Anda mengatakan sembahan Anda maha suci? Ya, boleh dong kita balik bertanya, tolong tunjukkan ketidaksucian dan ketidakmahasucian Tuhan yang kami sembah. Dari aspek mananya? Gak bisa. Pasti maha suci, karena tidak serupa dengan apapun. Yesus tidak bisa dikatakan maha suci. Karena jelas di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus disebut sebagai manusia yang terkutuk. Bagaimana mungkin dia disebut maha suci, sedangkan dia adalah makhluk yang terkutuk? Nah, muncul pertanyaan saudara Kepas. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah hakikat yang terkutuk? Bisa nggak Anda jawab? Yesus mengatakan, aku dalam dia, dia dalam aku dari atas, bukan dari bawah. Artinya itu ketika dari atas tidak ada yang bisa ke sorga kalau dia tidak suci, bersih. Sudah Yesus mengatakan, aku di dalam dia, dia di dalam aku, kami adalah satu. Dia dari atas, bukan dari bawah. Sekarang ketika seluruh dosa-dosa ditimpahkan kemudian muaranya ke Yesus, Yesus terkutuk sudah kan? Dia sudah terkutuk. Bagaimana mungkin kemudian dia masuk ke surga? Sedangkan dia adalah makhluk terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena seluruh dosa-dosa Kristen diambil alih oleh Yesus. Bukankah dosa itu tempatnya di neraka, bukan di surga? Maka selayaknya ketika seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh Kristen ditimpahkan kepada Yesus, maka Yesusnya bukan ke surga dong, dia harus membawa dosa itu ke neraka. Gimana ini? Nah, ini
kalau konsep dosa itu tempatnya neraka. Markus 9 nomor 49. Semua manusia harus digarami dengan api. Kenapa dia harus digarami? Baca data sebelumnya, baca data setelahnya di Markus 9 itu. Ternyata dosa tempatnya neraka. Matius 13 nomor 50, penjahat atau kejahatan atau pelaku kejahatan atau upah dari kejahatan harus masuk ke dalam neraka. Yesus mengambil semua dosa-dosa orang Kristen, dan harus Yesus itu pertanggungjawabkan di mana? Bukan di surga, tapi di neraka. Makanya Yesus tidak maha suci, karena dia terkutuk. Pertanyaan muncul kemudian, apakah pencipta langit dan bumi ini bisa terkutuk? Itu dulu poinnya. Baik. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya walaupun salah. Jadi ini kan Yesus ini dia turun ke bumi Bang Juma. Memang ditulis dia diutus ya, diutus oleh Ilahi Bapa. Ya. Ketika manusia ini terkutuk karena atas ulah Adam ya memakan buah yang baik dan yang buruk sama Hawa, maka itulah awal mulanya manusia dikutuk, terkutuk ya, sampai kita sekarang ini. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib agar manusia tidak binasa, agar manusia itu tidak ke api neraka, supaya manusia itu diampuni ya, bagi orang yang percaya. Dasarnya apa? Jelas. Ketika Yesus mati di tiang salib, kedua ya, yang di sebelahnya kiri dan kanan dibilang hari ini juga ya kamu bersama saya di tanah Firdaus, yang sebelah kanannya. Karena apa? Karena percaya. Tidak ada seorang ya nabi ataupun malaikat yang bisa mematrai hari ini juga kamu bersama-sama saya di tanah Firdaus. Artinya Yesuslah yang memegang kunci kerajaan surga. Udah jelas bahwa dialah Allah Elohim Yahweh. Hanya saja kalau kita main logika nggak ketemu. Kalau sama Tuhan kita main logika nggak ketemu. Kalau pertanyaannya kan, kenapa bisa Tuhan jadi manusia? Ya namanya Tuhan. Kitanya nggak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Di situ pola pikirnya. Jadi pola pikir kita nggak sama dengan pola pikir Tuhan. Jadi gini, saudara Kepas, apologet Islam itu ketika bernarasi itu pasti didukung oleh data. Contoh kita lihat di dalam kitab saudara sendiri Yakobus 3 ya, di data nomor 9 dan 10. Dengan lidah Kristen memuji Tuhan Bapa, dan dengan lidah Kristen mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara Kristen tidak boleh demikian terjadi. Itu data. Kemudian bahwasanya di dalam Matius 25 nomor 41, dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, di sini Yesus masuk dalam kategori orang-orang terkutuk. Galatia 3 itu sudah sangat jelas. Sedangkan berdasarkan kitab Yahudi Yesaya 57 nomor 15, Tuhan pencipta langit dan bumi ini itu maha suci. Yesus terkutuk. Pertanyaan, Anda belum sampai ke sana untuk mampu menjawabnya. Apakah pencipta langit dan bumi ini itu bisa terkutuk? Kalau bisa terkutuk, siapa yang mengutuknya? Semisal Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal
yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, sedangkan dosa itu adalah pekerjaan iblis. Upah dosa adalah neraka. Dosa-dosa Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Ketika dosa-dosa Kristen ditimpahkan kepada Yesus yang adalah manusia, kemana Yesus hendak pergi membawa dosa itu? Sedangkan dalilnya, upah dosa adalah neraka. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Jelas, Yesus kemana membawa dosa-dosa Kristen? Misalnya nih, dosa mencuri kambing, dosa curi sendal, dosa curi motor, curi sapi, curi biawak, memperkosa tetangga, memperkosa pimpinan, memperkosa semuanya diperkosa. Pelakunya Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Apalagi korupsinya Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Apalagi pencabulan Kristen dilimpahkan ke Yesus. Apalagi berzina, semua dilimpahkan ke Yesus. Dosa dilimpahkan ke Yesus. Dosa upahnya maut. Yesus kemana perginya? Neraka. Nah, kalau konsepnya begitu, berarti sama Tuhan nggak ada rasa pengampunan dong. Kalau konsepnya begitu, berarti sama Tuhan nggak ada pengampunan dong. Tuhan nggak maha pengasih dong. Nah, sekarang posisinya adalah ketika Elohim, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, menghapuskan dosa orang-orang Yahudi, apakah dosa itu ditanggung oleh dia? Ditanggung oleh sang Tuhan? Atau dosa itu hanya dikatakan, dosamu telah kuampuni? Atau Tuhannya Yahudi menanggung dosa-dosa ini? Apakah ada pernyataan seperti itu? Pada waktu sebelum turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai, Nabi Musa, semua yang dilakukan yang dilakukan oleh manusia sebelum turunnya hukum Taurat itu, dia bisa pengampunan dosa itu melalui persembahan, melalui darah binatang. Kan ada itu persembahan itu. Nah, ketika sudah turun hukum Taurat dan Yesus turun ke bumi, disitulah pengampunan itu. Jadi nggak pakai persembahan lagi, nggak pakai persembahan darah. Jadi kalau Bang Juma, kalau saya bilang mohon maaf Bang Juma, baca dulu lah perjanjian lama Bang Juma dengan benar. Jadi korelasi ada ke perjanjian baru gitu loh. Oke, kita ambil salah satunya perjanjian lama. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Menurut saudara, dalam pandangan Yesus, Maria itu ibunya atau Maria itu hambanya? Maria itu hamba dari Tuhan Yesus. Subhanallah. Berarti Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya? Iya, hambanya. Saya ulang dalilnya. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Iya, itu pengecualian Bang Juma. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Itu pengecualian Bang Juma. Untuk Yesus itu spesial, dia Tuhan. Jangan disamakan Tuhan sama manusia biasa gitu loh Bang Juma. Oke. Berarti Maria ini bukan manusia biasa. Maria ini manusia biasa lah dibandingkan Yesus.
Yesus tidak mampu melahirkan Tuhan. Maria mampu melahirkan Tuhan. Maria jago lebih hebat daripada Yesus. Nah sekarang Anda mengutip kemudian Perjanjian Lama. Saya kasih satu data. Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Nah, Yesus memandang ibu yang mengandung dia, yang netein dia, itu dengan pandangan sebagai hamba atau sebagai ibu kandung. Dasar apa Bang Juma Bunda Maria? Mana dasarnya? Apa itu? Maksudnya dasar apa? Dasar apa Bang Juma mengatakan Yesus itu netek sama Maria? Di dalam kitab saudara diterangkan seperti itu. Lukas 27 nomor 11. Bacakan Bang Juma. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu seseorang menyatakan, tapi Yesus itu minum susu domba. Berarti Anda menganggap Maria ini domba. Itu yang itu susu domba. Yesus nggak pernah menetek. Berarti Anda menganggap Maria ini domba. Binatang juga rupanya. Sedangkan binatang ketika melahirkan, yang dilahirkan tidak mungkin bukan binatang. Ibu domba Jadi melahirkan gini, anak domba. Aduh, itu Bunda Maria pada waktu itu umur 16 tahun, dia belum punya ASI. Mati Tidak mija. semua, tidak semua wanita itu ketika melahirkan punya ASI. Ada. Mati mija. Contoh anak abang saya ASI, kakak ipar saya nggak ada, beli susu. Ya bagaimana mau ada asinya kakakmu laki? Bukan masuknya istri abang saya melahirkan anak abang saya. Saya ingat itu pakai susu, bukan pakai air ASI. Bagaimana mau ada air susunya? Dia transgender. Susah itu. Aduh, ini Bang Juma ini orang toko loh, tapi jangan Abang Juma memperolok-olok gini loh Bang Juma. Lo kok memperolok-olok pula? Siapa yang memperolok-olok? Sekarang ulangan 27:16 terkutuk orang yang memandang rendah ibunya. Menurut saudara, Yesus terkutuk nggak di atas tiang salib? Apanya Yesus terkutuk? Ya tanyalah Paulus. Dia yang mengarang. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dia dari kutuk Taurat dengan cara menjadi kutuk. Yesus menjadi apa? Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia? Dari kutukan. Karena kita Saudara Kepas, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Yesus itu dia bukan jadi mulia, dia memang sudah mulia dari awal. Saya ulang berdasarkan karangan Paulus Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau Yesus menjadi mulia? Balah, nggak ketemu. Mohon maaf, saya dulu. Kepak bom dulu aku, kepak bom dulu aku, kepak bom. Udah masuk penggugat nih. Saudara Kepas, Bang Juma udah kayaknya nggak nyambung sama Bang Juma, karena Bang Juma pakai akal pikiran. Kalau kita kan ya. Kalau yang tidak pakai akal itu apa namanya, Saudara Kepas? Kalau dia manusia, dia orang gila. Selain manusia yang tidak pakai akal, itu hewan. Anda mengatakan dalam agama Anda tidak menggunakan akal. Berarti Al-Quran tidak salah dong mengatakan Fakanal kafiru ala rabbihi zahira. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu lebih hina daripada hewan. Ini kemana Kepasnya? Surrender Gurunda, surrender. Mau berguru kepada bom-bom. Bom-bom double kosong.
Andalannya cuma tutup mata, habis itu diskusi. Kusuruh baca Matius 7, buka mata, nggak hafal dia. Gimana dong? Datang lagi si curut, Congorpedia, mengakui kalau Kristen nyembah batu sangkar. Kan parah semua ini, saudara-saudara Kristen. Parah semua ini, saudara-saudara Kristen. Noise pakai pas. Ayo, Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia berdasarkan karangan Paulus Galatia 3 nomor 13, saudara Kepas. Di mute host. Jangan di mute telinganya, Bang. Bang Juma, kita ke bom yuk sama Bang Endi yuk supaya kita debat di situ yuk. Itu lagi. Enggak, maksudnya gini loh. Saudara Kepas, harusnya saudara itu kan, Anda itu kan seorang pengacara ya. Dia pendeta. Seorang pengacara itu kan harusnya akal ini yang menjadi acuan, bukan asal percaya saja. Bom itu tak ada ilmunya. Iya, ayolah ke sana Bang Juma sama Bang Endi. Takut. Ya sama aja. Sama aja. Aku juga Bang Juma kalau bom lagi live dulu. Sudahlah. Kamu jangan mengandalkan orang yang ilmunya sama sekali nggak ada. Bom tidak akan menyelamatkan kamu dari tamparan Yesus. Yesus akan menampar saudara Kepas karena telah melakukan suatu penistaan terhadap Yesus yang begitu dahsyat. Maksud saya, gelanggang kan ada, gelanggang di Komal bom kan ada tuh, supaya masuk kita ke sana. Soalnya ada 3 kursi lagi di sana kosong. Saya pengalaman saudara Kepas, kalau berhadapan dengan saudara-saudara Kristen itu bukan cuman bibirnya yang gemetaran, bulu anusnya semua bergoyang. Ya, dan Anda sudah lihat sendiri ketika Bang Suma baru masuk di Komal Kristen, apa yang terjadi? Ya, langit ketujuh itu bergoyang-goyang tiangnya kalau Bang Suma muncul di Komal mereka, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka tahu Bang Suma ini paham Bible, ngerti Bible. Dia akan memuntahkan kebenaran yang berasal dari Bible. Kebenaran bahwa Kristen itu musuh beratnya adalah Bible. Contoh misalnya, Anda memuliakan Yesus, tapi Bible mengatakan Yesus kutuk. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu. Nah, saya tanya kepada saudara, Yesus memandang ibu Maria yang melahirkan dia sebagai ibunya atau sebagai hambanya? Hamba. Nah, Anda menjawab hamba, berarti Yesus memandang rendah ibu kandungnya. Berarti menurut Bible, perjanjian lama Yesus terkutuk. Perjanjian baru karangan Paulus, Yesus terkutuk. Layakkah makhluk yang terkutuk itu dituhankan? Kan itu poinnya. Halo, bisa saya bernarasi sedikit? Karena Ya, mengoceh silakan. terus si Juma ini. Silakan. Nah, saya mau tanya sama Juma. Oh, bertanya. Enggak, Cuma saya mau bertanya. sebelum saya bernarasi, saya mau tanya dulu. Kirain mau bernarasi, ternyata bertanya. Ya udah, silakan. Kau, Insya Allah Yesus akan menjawab melalui saya. Silakan. kau silakan, beragama, saudara. saya tanya Ya. dulu ya. Ya, Apakah agamamu lebih benar dengan agama yang lain? Saya tanya. ajaran Yesus itu lebih benar daripada ajaran Kristen. Amin. Nah, Amin. sekarang Saya Yesus aminkan ya. Ya, Saya Yesus aminkan. mengajarkan, oke, Yesus Udah, mengajarkan menyembah nggak usah dirinya panjang tidak. Kali, nggak usah panjang kali. Ini perempuan. Ketakutan yang dia, kamu hadapi. ketakutan Ah. nih ya. Jangan, Yesus mengajarkan Udah, menyembah dirinya tidak. Jangan panjang kali, cerewet kali kamu cuma lebih dari perempuan. Nah, udah. Hal yang mendasar dalam imanmu saya tanya, kamu ketakutan. Yesus mengajarkan menyembah dirinya tidak?
Juma, kamu itu lebih cerewet dari perempuan, itu masalahnya. Yesus mengajarkan menyembah dirinya tidak? Dengar dulu Juma, kamu tadi bernarasi, ya kan? Dengar dulu. Kamu Yang cerewet itu kamu, Bu. Lucu. Lucu. Kamu Bang. tadi Abang lucu. bernarasi. Gimana? Saya bernarasi. Narasinya Kamu gimana? kan tadi bernarasi Ya. bahwa Yesus itu kutuk. Ya Bukan kan? kayak gitu. Bukan narasi saya itu dasarnya pijakannya ada di Bible. Menurut Iya. Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Coba Anda jawab. Dia menjadi kutuk. Alhamdulillah. Berarti Yesus itu menjadi kutuk, bukan? Saya Pertanyaan kan belum selanjutnya. nyambung. Belum nyambung. Ya silakan. Kenapa dia menjadi kutuk? Karena dosamu. Saya tidak mau tahu. Yang jelas Yesus itu kutuk, udah Karena selesai. dosamu. Iya, nggak mau tahu. Pokoknya Karena Yesus itu dosamu kutuk. dan dosa Iya. saya. Oke, berarti dosaku sudah nggak ada lagi kan? Sekarang kutuk itu tidak ada lagi bagi yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tadi katanya dosaku. Dia sekarang di surga. Katanya dosaku. Iya, kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mati, aku bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tetapi Oke. kalau kau tidak percaya karena kutuk Oke. itu yang menebus dosamu, makanya Oke. kau ke neraka sama Tuhanmu. baik. Kalau Baik. mati, kau Oke, suatu baik. saat akan mati cuma. Oke, baik, Ingat itu. baik. Jangan kau Nah, hina-hina sekarang- Tuhan Yesus kami. Oke, sekarang begini loh. Saudara-saudara, di mana saya menghina Tuhan orang ini? Dia sendiri yang mengatakan Yesusnya kutuk. Kok jadi saya yang terdakwa gimana ini? Aduh, pare nih orang Kristen. Ente yang mengatakan Yesus menjadi kutuk. Saya katakan Yesus itu mulia. Anda mengatakan Yesus itu kutuk. Di mana Yesus dinyatakan sebagai mulia? Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 5 atau nomor 3 atau nomor 1. Apa kata Yesus di sana? Kemuliaanku, kata beliau. Gimana dong? Bang Suma mengatakan Yesus mulia, ente mengatakan Yesus terkutuk. Jangan pancing saya tertawa, bro. Tak ada yang menghinakan Yesus dari Islam, itu tak ada. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang sok membela Yesus, tapi faktanya kalian penghina Yesus. Paham kau? Coba Anda baca kitab saudara, Yohanes 1 nomor 14. Yesus terkutuk atau mulia di situ? Mulia Yesus itu. Tapi ente mengatakan Yesus terkutuk gara-gara ente kebanyakan onani. Dosa onani Anda limpahkan kepada Yesus, sehingga Yesus harus menjadi kutuk karena dosa onani Anda. Piyeto, Anda yang menghina Yesus, saya yang dituduh menghina. Itu yang pertama, Bu. Anda tadi mengatakan Anda ke surga katanya. Mau kemana di surga apa? Orang terkutuk itu tak ada di surga. Hah? Hei, Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka yang kekal. Tak ada ke surga Yesus itu. Orang terkutuk itu ke dalam neraka. Kalau Kenapa Anda aku di-mute mengatakan ya dari Yesus tadi ya? itu Cerewet kali si Juma ini. terkutuk. Nah sekarang buka mute Juma, Anda. jangan pengecut lah kamu sama perempuan. Oh, ibu perempuan toh. Tadi kukira perempuan. Jadi gini, ibu. Jangan di-mute-mute lah. Gini, ibu. Gini Cerewet ya. kali. Gini, Bu. Menurut Supaya pemahaman mengerti. Ibu, enggak. Tadi kan Anda sudah mengatakan Yesus terkutuk. Nah, sekarang menurut pemahaman Ibu, orang yang terkutuk itu ke surga atau ke neraka? Jawab. Ampunilah kamu karena kau tidak tahu apa yang kau katakan. Ya, silakan Ibu memberitahukan ke Udah. saya. Tak Menurut perlu kamu. menurut Bible Anda, kitab yang Anda kira suci, ya, orang terkutuk itu ke neraka atau ke surga? Jawab. Udahlah Juma, kau kembali aja ke gua kau. Itu tempatmu. Itu kan? Kalau kami Itu kan? yang percaya Itu kan? Mulai kan?
Ingat ya Bu, ingat ya, di dalam kitab saudara Yesus itu selalu naik ke bukit, naik ke gunung. Yesus naik ke gunung menuju kepada apa? Bukit Zaitun. Nah, kalau dia tidur di atas gunung, di mana tidur di gunung? Di pohon. Pasti di goa, Ibu. Jangan pancing saya ketawa jahat. Sudah hampir sebulan saya tak pernah tertawa. Sudah hampir seminggu ini hidup di atas roda. Jangan pancing Bang Suma untuk tertawa jahat. Kalian akan sakit hati nanti. Nah, kembali kepada Kepas, anak tirinya Bom-Bom. Dengarkan. Menurut Bible, Ulangan 27 nomor 16 tadi, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Itu di data nomor 19-nya. Nah, menurut pandangan saudara Kepas, Maria ini janda atau bukan? Kepas. Dulu kita salawatan aja lah dulu kita. Ibu yang tadi itu Halo, ada yang Ma. dorong ya? Gimana pula? Memang Jatuh sendiri dia. lakuin Oh, jatuh sendiri. Saudara Kepas, ayolah gunakan akal. Kalian masih bingung loh. Kalau saya udah didatangi Elohim Yahweh, jadi bilang aku Mati, Tuhan, Mija. aku berkenan kepadamu. Mati Mija, Kalian masih bingung. Elohim Yahweh datang. Aku sebenarnya udah malas aku udah beragama ini. Kenapa? Aku udah masuk surga. Aku kan Iya, salah satu. Aduh. udah masuk surga. Aduh, Jadi nggak ada Kepas. lagi sisa kubur. Apa itu sisa kubur? Aku Bagaimana udah ceritanya masuk surga. Anda mau masuk surga sedangkan Yesus berdasarkan analisa Bible dia masuk neraka? Gimana dong? Semalam aja aku mabai aku semalam. Nggak bisa. Saudara Kepas, dilupakan. orang terkutuk itu ke neraka atau ke surga? Orang terkutuk itu masuk neraka, rokok. Saya ulang. Neraka itu tempatnya orang terkutuk, betul? Tempat Bang Juma aslinya. Saya ulang lagi. Orang terkutuk itu masuk ke surga atau masuk ke neraka? Kena rokok. Ke neraka. Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Yesus bukan menjadi mulia, dia sudah mulia dari dulu sampai sekarang. Di Wahyu Bukan. 21, akulah Alfa dan Omega. Bukan itu, Galatia 3 yang kutanya. Menurut karangan Paulus, Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia? Terkutuklah Yesus. Karena apa? Kan Ya, karena dosa kita. Dipanjangkan dong, dipanjangkan. Karena dosa Aku kita, kalau kan? Membaca. Iya, dipanjangkan Oke. ayatnya supaya Oke. enggak supaya gini loh, umat ini Oke. tercerahkan 1.100 orang ini. Yesus menurut saudara terkutuk karena dosa kita, betul? Ya, Berarti Yesus menjadi kutuk, menjadi terkutuk, betul? tapi dia kan udah naik ke sorga pada waktu Iya. penyalipan itu. Menurut saudara orang terkutuk ini ke surga atau ke neraka? Kalau gimana kalau Yesus Iya. terkutuk, dia kan udah naik ke sorga, gimana sih? Menurut saudara orang terkutuk ini ke surga atau ke neraka? Yesus ke sorga, dia kan udah naik dia ke sorga. Saya nak tanya Yesus, saya nak tanya Yesus. Ya kalau manusia ya kalau kita terkutuk ya masuk neraka lah. Bagus. Yesus ke surga atau ke neraka? Ya dan naik ke surga dia. Jadi surga dia, dianya Elohim Yahweh. Yang naik ke surga itu anak Maria atau anak Bapak? Pada saat ya Yesus sudah bangkit, itu bukan anak Maria lagi.
Yang ke surga itu anak Maria atau anak Bapak? Yang naik ke surga itu Bapa, dia itu. Berarti Maria melahirkan Bapak. Oh, kan dia bilang Bapak itu ilahi, Elohim Yahweh. Ya juga benar. Filipi 2, 5 sampai 11. Filipi 2, 5 Iya. sampai 11. Berarti Bapak punya ibu. Ya Bapak apa ini sekarang? Bapak ya punya Iya. ibu, maksudnya Bapak yang mana ini sekarang? Kalau Kalimatnya Anda diperjelas, mendengarkan Bang sebuah Juma. berita nih. Selamat malam. Radio Republik Indonesia memberitakan dari stasiun 4 Jakarta Utara memberitakan telah ditemukan seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri. Bagaimana menurut saudara Kepas berita ini? Nah, makanya kalau berita yang dinyatakan oleh Jakarta Utara itu adalah tentang duniawi, tentang kita manusia, makanya nggak masuk. Makanya kalau logik, jangan main logika sama Tuhan. Jangan tertawa. Bang Suma jangan tertawa dulu. Ya. Ada berita seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri. Menurut saudara Kepas, berita ini lucu, lawak-lawakan, beleng-beleng, atau fakta kejadian? Yang diberi, yang cerita berita radio disamakan pula sama Yesus. Di sini nyamangkan. Aduh, gimana sih? Kalau pola pikir berita kita? radio saja, seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri, Anda anggap itu adalah cerita yang tidak masuk akal. Lalu bagaimana seorang ibu melahirkan Tuhannya? Hai saudara Kepas. Filipi 2, 5 sampai Iya. 11, Bang Juma. Dia memakai rupa seorang hamba, mengosongkan Iya. dirinya. Terus kenapa Anda tidak mengiyakan Mau seorang ibu mati melahirkan di tiang bapaknya salib. sendiri? Kenapa Anda tidak mengiyakan kalau begitu? Bahwa Maria Makanya memang betul melahirkan bapaknya. Alkitab itu isi pikiran Tuhan. Kalau kitab lain nggak tahu ya. Alkitab itu adalah Allahu buah Akbar, pikiran Masya Allah. Tuhan. Jadi nggak terselami. Iya, mati Nggak nih terselami. janaknya orang. Kalau menurut saudara nih, Kepas, ibu melahirkan bapaknya sendiri itu masuk akal nggak? Aduh, bolak-balik kita bicara kayak anak SD. Masuk akal nggak kalau seorang ibu melahirkan bapaknya? Kalau sempat kayak gini ujian Eptanas dulu, habis waktu, hanya 3 persoalan aja yang bisa dijawab. Kenapa? Itu aja terus pertanyaannya. Padahal 60 pertanyaan jadi 3 jawab. Karena bola balik di situ aja. Iya, seorang Bisa- ibu bisa tak melahirkan ayahnya itu masuk akal kagak? Ya kalau sekarang kalau dunia ya nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal kalau dipercayai itu bisa menyelamatkan tidak? Jangan sama Tuhan main akal-akalan. Nggak sampai akal kita dengan Tuhan. Andalah itu, agama Andalah itu yang akal-akalan. Makanya Anda mengatakan Tuhan tidak boleh diakal-akali lah. Faktanya Maria manusia 100% melahirkan Tuhannya sendiri. Gimana ceritanya? Maria melahirkan ayahnya saja tidak masuk akal, apalagi Maria melahirkan Tuhannya. Gimana ini? Kalau Maria melahirkan Tuhannya, itu nggak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena anaknya akan menjadi anak durhaka. Berarti anaknya akan terkutuk. Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya.
Anda saya tanya, Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya atau sebagai ibunya? Jawaban Anda, Yesus memandang ibunya sebagai hambanya. Dengan demikian, Yesus adalah manusia terkutuk. Manusia terkutuk itu kemana perginya, saudara Kepas? Neraka atau di surga? Itu aja ya, hanya satunya pertanyaan, tapi bolak-balik itu aja. Tadi hamba, Bapa, itu aja pertanyaannya. Ada nggak selain itu pertanyaan? Iya, yang saya tanya, Maria ini, Yesus ini memandang ibunya yang bernama Maria ini sebagai hamba atau sebagai ibu? Hamba, dia hamba itu. Hamba. Itu Yesus memandang rendah ibunya atau memandang tinggi? Kalau Maria dia menganggap, karena buah pikirannya dia menganggap itu anaknya. Maria nggak bisa salahkan. Yesus yang saya tanya. Yesus yang saya tanyakan kepada saudara. Bang Juma, gimana? Naluri Bunda Maria itu seorang ibu, pasti dianggapnya Yesus itu anaknya. Itu naluri seorang ibu. Naluri Yesus menganggap Maria sebagai apa? Hamba itu, hamba. Berarti Yesus ini adalah anak terkutuk. Enggak lah kok anak terkutuk. Seorang anak menganggap ibunya sebagai hambanya, itu terkutuk atau tidak? Jangan samakan kita dengan Yesus. Aduh, disamakan pula Yesus dengan kita. Di sini nggak ketemunya, kontradiksi di sini karena kita menamakan kita dengan Yesus. Aduh. Sekarang apanya yang tidak mau dipersamakan? Betulkah Yesus ini adalah anak Maria? Yesus memang anak Maria. Iya. Berarti kita sama-sama anak manusia, betul? Aduh, dia kan Elohim itu dia. Yesus itu. Aduh, berserak, saudara-saudara. Bang Ancur Juma mina. ini ketawanya aja yang besar saya tengok, tapi kualitas ilmunya. Oke, teman-teman yang naik, saudara yang berkualitas. Kita sambut saudara kita yang berkualitas ini dengan tepuk tangan yang meraih. Iya, ketawanya aja semuanya aja yang besar. Oke, saya berusaha untuk tidak tertawa, bro. Tapi saudara Kipas yang membuat saya tertawa. Nah, sekarang mari kita baca Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Menurut saudara, Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya atau sebagai ibunya? Ya, tanya sama Yesus lah. Orang yang memandangkan dia, kata sama dia. Kok tak sama saya? Malu ya, bro? Iya kan? Malu ya, bro? Pandangan dia yang Anda tanya kan? Ya, tanya sama dia. Lah, kamu mempertuhankan Yesus, betul nggak? Iya, tapi layak nggak Tuhan punya ibu? Pertanyaan Anda itu yang aneh, tahu nggak? Iya, layak tidak seorang Tuhan memiliki ibu? Sama Tuhan, kepada Tuhan itu semuanya bisa. Dia kan maha kuasa. Saya tanya samamu, layak tidak Tuhan memiliki ibu? Kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi giliran ditanya, tanya ya sama Yesus katanya. Pertanyaan saya, layak tidak Tuhan memiliki ibu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhanmu bisa jadi setan? Tidak ada yang mustahil. Itu yang berarti bisa jadi setan? Ya, terserah menurut Anda bagaimana Anda. Loh, kok jadi saya? Kok jadi saya? Anda yang mengatakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Enggak gini. Ya. Tuhan Anda sepertinya tadi katanya berkualitas. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tadi berkualitas katanya.
Kan Tuhan Anda tidak maha kuasa, makanya Anda aneh dengan hal itu ya. Iya, Kan? iya itu menurut pandangan saudara. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang maha kuasa itu, Tuhan Anda bisa tidak jadi setan? Ngapain dia jadi setan? Saya tanya dulu tujuannya ngapain jadi Ngapain setan? jadi setan? Tanya. Anda mengatakan tidak ada yang mustahil. Iya benar, tidak ada yang mustahil. Tapi Berarti ngapain? Tuhan Anda bisa jadi Untuk setan. Apa? Untuk Berarti Tuhan apa? Anda bisa jadi setan. Untuk apa dulu? Dia Kok harus jadi seperti- untuk apa? Kok jadi Anda- untuk apa? Tadi Kalau Anda nggak ada berani faedahnya, mengatakan ngapain? bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Kenapa giliran saya tanya Tuhan Anda bisa jadi setan, Anda mengatakan, ya tanya untuk apa jadi setan? Pertanyaan saudara yang nggak berbobot, tahu Kok nggak? nggak berbobot pula? Nggak berbobot pertanyaan Anda saudara. mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Ya, konsekuensi benar. daripada pernyataan saudara, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan, betul? Untuk apa? Ngapain? Kalau nggak Ini ada faedahnya. bukan masalah untuk apa. Kalau Yang Tuhan ditanya Anda yang jadi tidak setan, ada yang itu mustahil terserah bagi Anda. Tuhan Anda. Sehingga Ya kan? muncul pertanyaan, apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Untuk apa? Ngapain? Bukan dia harus masalah jadi untuk setan? apa. Saya tidak bertanya tujuannya. Yang saya tanya pernyataan saudara yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Benar. Bisakah Tuhan Anda, dengar, bisakah Tuhan Anda kemudian menjadi setan? Kalau tidak ada faedahnya ngapain? Pertanyaannya nggak berbobot. Lu. Saya Sekarang nggak- kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, bisa tidak Tuhan Anda menciptakan Tuhan baru? Untuk apa? Iya, Untuk untuk apa hal apa? seperti itu? Saya Untuk apa? alur Untuk pikiran saudara itu aneh, tahu nggak? Untuk apa Alur katanya? berpikir Anda Katanya itu tak ada yang aneh, mustahil. Katanya tak ada yang logika. mustahil. Katanya tak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Sampai-sampai benar. Tuhan Anda bisa dibunuh kan? Tuhan Anda bisa Tapi dibunuh kalau- kan? Tak ada yang kalau mustahil tidak kan? ada gunanya, tidak ada sekarang manfaatnya, pertanyaannya, bisa tidak ya, untuk Tuhan apa Anda itu menciptakan dilakukan? Tuhan yang lebih besar dari dirinya? Bisa nggak? Aneh. Untuk apa dilakukan itu? Kalau nggak Ya, ada rencana, supaya menciptakan nggak Tuhan yang ada lebih rencana besar. ke sana. Hei, Ya. supaya menciptakan Tuhan yang lebih besar. Ya kalau Tuhan Anda seperti itu ya mungkin Ya, kok jadi Tuhan Anda. saya? Tuhan saya memiliki sifat-sifat mustahil. Mustahil punya kelemahan. Mustahil Tuhan saya itu tidak maha suci. Iya, Mustahil berarti kan Tuhan saya mati. Mustahil kalau Tuhan Tuhan saya Anda serupa dengan mustahil, makhluknya. Itu ada sifat-sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan saya. Sedangkan Tuhan Anda katakan tak ada yang mustahil. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya. Bisa? Bisa? Walaupun Hei. bisa tapi tidak ada faedahnya. Jadi nggak Ya. perlu dia melakukan Berarti itu. Tuhan Anda bisa Perlu. menciptakan Tuhan baru yang lebih besar. Nggak perlu. Ah. Nggak perlu itu. Berarti Ya. Tuhan Anda Cara bisa berpikir Anda ya menciptakan nggak benar. Tuhan yang Cara lebih berpikir besar Anda dari nggak dirinya. benar. Jawab. Itu Jawab. persoalannya. Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya? Nggak, Bisa untuk atau tidak? apa? Untuk apa dia harus Bisa melakukan atau itu? tidak? Sedangkan dia Tuhan. Bisa Untuk apa dia atau harus tidak? melakukan itu? Pertanyaan Untuk saya apa dia bisa melakukan atau itu? tidak? Bisa atau tidak? Tidak perlu dilakukan itu Loh, karena kok tidak, nggak ada, kok tidak perlu? nggak ada faedahnya. Dia berkata, Nggak ada manfaatnya. Tuhanmu, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bisa tidak Tuhanmu yang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa ini membuat Tuhan baru yang lebih besar yang bisa berbuat apa-apa? Bisa nggak? Untuk apa dia melakukan itu kalau tidak ada Supaya manfaatnya? dia bisa berbuat segala sesuatunya. Kan Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Tuhanmu yang menurut saudara tidak ada mustahil baginya menciptakan Tuhan yang lebih besar yang mampu berbuat apa-apa. Betul? Itulah Bisa. itu Bisa artinya Anda tidak mengenal Tuhan. Anda tidak mengenal Iya. Tuhan. Ya, itu buktinya. Anda mengatakan Tuhan Jangan- Anda tidak ada yang mustahil. Dibuktikan Saya tanya, dengan cara kalau berpikir Tuhan Anda. saudara tidak ada yang mustahil, bisa tidak Tuhan saudara menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri? Jawab. Bisa Anda atau tidak bisa? tidak mengenal Tuhan. Jangan menghakimi saya. Sehingga Jangan menghakimi saya. cara Saya berpikir tanya, Anda demikian. bisa atau tidak bisa?
Meskipun bisa, tapi untuk apa? Tidak perlu. Ya, Tidak supaya perlu dia lebih berkuasa. Kan Yesus tidak maha kuasa. Tuhan itu berhubungan dengan manusia, bukan membuat Tuhan-Tuhan lain. Untuk apa dia membuat Tuhan-Tuhan lain? Oh gitu, apa Tapi dia yang membuat Tuhan-Tuhan lain? itu adalah Yesus merencanakan keselamatan manusia. itu dibuat atau tidak? Yesus dibuat atau tidak? Dibuat, maksudnya dibuat bagaimana? Lah Anda mengatakan untuk apa Tuhan membuat Tuhan lain? Sekarang Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus. Yesus itu lahir di abad pertama. Berarti Tuhan membuat Tuhan baru. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan. Ayo. Itu kan firman yang menjadi manusia. Ya. Banyak ayat yang mendukung keilahian Yesus. Jadi sepertinya ya, ya. Saudara tertawa seperti di kebun binatang. Memang saya menertawakan binatang yang nggak berakal. Anda mengatakan Tuhan tidak membentuk Tuhan baru. Tuhannya Yahudi bukan anak Maria. Yesus itu Tuhan adalah Tuhan itu baru memiliki yang dihasilkan dari hasil rencana terhadap konsili. umat manusia. Konsili demi konsili untuk memutuskan Yesus Tuhan atau bukan. Jadi Yesus adalah Tuhan yang dibentuk. Baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi bentuk daging. Susah memang bro, susah. Ya, Karena musuh jadi Anda adalah Bible Anda. Masalahnya di sana apa? Anda Tuhan tertawa Anda sendiri, katakan- tapi tidak ada permasalahan di sana. Itu yang Tadi aneh. saudara Tidak ada mengatakan permasalahan. Tuhan tidak bisa dibentuk. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan baru. Betul? Untuk apa? Yang saya tanyakan, untuk apa dia melakukan itu? Ya, itu aja terus. Untuk apa? Untuk apa kau berikan cinta? Bagus Itu aja juga terus. suara Untuk apa? si Untuk Zumi. apa? Anda yang punya pernyataan. Anda yang punya pernyataan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang Kristen. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Betul? Saudara bertanya terus itu saja, seperti orang yang tidak mengerti. Ya, seperti orang yang tidak punya logika. Iya. Saya sudah jawab Yang untuk punya apa, logika. meskipun dia Yang bisa tidak punya melakukan logika itu, tapi katanya. untuk apa dia Oke, melakukan itu? oke, kita mau lihat logika Anda. Saya mau uji logika Anda. Oke? Nah, menurut Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria itu sebagai ibu atau sebagai hamba? Tanya sama dia, kok tanya sama saya? Dia memandang seperti apa? Dia yang berhak menjawab itu. Loh, Saya nggak bisa mewakili Katanya dia. Yesus Saya itu nggak bisa Tuhan. mewakili dia. menurut Anda, dari mana Anda mendapatkan bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana ilmunya? Dari Alkitab. Nah, dari Alkitab. Ada nggak Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu memiliki ibu? Ada. Nah, ada nggak Yesus di dalam Bibelmu mengatakan bahwa Maria itu adalah hamba? Bagaimana? Ada nggak di dalam Bible Anda menyatakan bahwa Maria itu adalah hambanya Yesus? Saya belum baca. Oh, saya belum baca. Inilah Kristen. Giliran ke pojok, saya belum baca. Berarti dalam hal ini Yesus tidak memandang Maria itu sebagai hambanya, tapi memandang sebagai ibunya. Nah, menurut saudara, pantaskah kemudian Tuhan punya ibu? Dalam kemanusiaannya. Iya kan? Anda mengerti nggak dulu hakikat Yesus itu bagaimana? Dalam Anda kemanusiaan, dalam hakikat kemanusiaan, siaannya? maksudnya apa ini? Maksudnya apa dalam kemanusiaan? Tuhan Anda berubah menjadi manusia atau gimana ini? Telah menjadi manusia. Firman Allah. Berarti Tuhan Anda yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu Tuhan atau bukan?
Iya, Tuhan. Oh, Tuhan Anda menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Betul? Kenapa bisa demikian? Karena dia menjadi manusia. Tidaklah, bukan seperti itu pemahamannya. Ya. Hei, Pemahaman bagaimana Anda ceritanya? salah. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Gimana dong? Tuhan yang satu-satunya menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan, karena Tuhan itu cuma satu. Iya, firman Allah itu yang menjadi manusia. Tuhan saudara satu, betul? Ya, Yang satu ini menjadi manusia, masih ada Tuhan? masih Tuhan Anda berapa? satu. Tapi sudah jadi manusia. Iya, di dalam diri manusia itu ya tetap ada Tuhan. Anda Maksudnya bagaimana? Maksudnya Anda gimana? tidak memahami hakikat Yesus. Maksudnya manusia Yesus kerasukan Tuhan gitu maksudnya. Bukan kerasukan Tuhan. Lalu Yesus kan manusia nih, betul? Iya. Yesus Nah, lalu manusia. Tuhannya mana? Ya ada dalam dirinya. Nah, itu aku bilang berarti manusia Yesus kerasukan Tuhan, betul? Baca Lukas pasal 4 ayat 18. Ya, saya baca sama Anda. Ya, Lukas pasal 4 ayat 18. ya. Roh Tuhan ada padaku, Oh, Roh Tuhan. oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi itu. Jadi di dalam tubuh Diri Yesus, manusia Yesus itu ada Roh Tuhan. terdapat Roh Allah. Oh, berarti Makanya siapa? dia disembah Berarti, sebagai Tuhan. oke. Berarti Jadi siapa apa yang yang ada di sana? pada? Oke. Berarti siapa yang ada pada dirinya Roh Tuhan maka dia Tuhan, gitu. Untuk ayat ini ya seperti itu dulu. Oke. Kejadian 6 nomor 3. Firman Tuhan. Tuhan berkata, Rohku tidak selamanya berada di dalam diri manusia. Ya. Berarti roh Tuhan, rohku tidak selamanya dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia, roh siapa? Berarti roh yang ada dalam diri manusia, roh siapa? Rohnya, Rohnya siapa? rohnya Tuhan. Nah, berarti seluruh manusia ini adalah Tuhan, gitu. Tidak, karena roh itu bukan diurapi, mereka Hei. tidak diurapi. Ya. Roh yang di ayat ini adalah roh yang diurapi oleh Allah sendiri. Jadi berbeda saudara. Jangan salah memahami. Ya, jangan salah memahami. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ketawanya aja yang besar. Ketawanya aja yang besar, tapi nggak bisa memahami. Rupanya segini ilmunya si Zuma yang diagung-agungkan itu rupanya. Gimana ceritanya? Yesus manusia. Tuhan Anda jadi manusia. Tuhan Anda satu jadi manusia. Oh tidak. Rohnya Yesus yang Tuhan. Kenapa bisa? Karena rohnya adalah roh Tuhan. Nah, Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya di dalam diri manusia. Rohku. Berarti roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Kalau berdasarkan pernyataan saudara barusan, tubuh Yesus adalah manusia, rohnya Yesus adalah roh Tuhan, sehingga Yesus adalah Tuhan. Berarti seluruh manusia yang ada pada dalam dirinya berupa roh itu adalah roh Elohim. Berarti menurut pernyataan saudara, seluruh manusia adalah Elohim. Apa yang muncul pernyataan saudara? Saya tidak menyampaikan seperti itu. Kita kan berbeda dengan Yesus. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Ya. Di mana logika sehat saudara membantah Bible saudara, membantah logika saudara sendiri? Tuhan Anda satu jadi manusia. Apakah Tuhan Anda sudah tinggal hilang? Tidak. Mana Tuhannya? Ya roh.
yang ada pada diri Yesus. Saya katakan berarti manusia kerasukan Tuhan. Oh tidak, kenapa bisa? Karena rohnya sendiri yang datang kemudian kepada Yesus. Kejadian 6 nomor 3, ternyata roh Tuhan adalah roh yang hinggap pada setiap diri manusia. Gimana dong? Ini dalil, bukan asumsi. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa roh Tuhan yang ada pada Yesus adalah roh yang telah diurapi. Oh, Jadi berbeda. bagaimana ceritanya roh diurapi, Bung? Ajari saya. Iya, Bisakah roh itu diurapi? karena Allah sudah memberikan rencana tersendiri. Tadi bilangnya tidak berkualitas. Kok jadi kamu turun level kayak gini, rendah kali? Yang diurapi itu jasad biologis yang diminyaki. Yesus memang diurapi, diminyaki dia. Seperti Harun, Daud, Salomo, semua diurapi. Sama seperti Yesus. Yang diurapi bukan rohnya, tapi yang diurapi adalah jasadnya, biologisnya. Berarti yang Tuhan adalah biologisnya Yesus. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Jangan Anda bawa-bawa rohnya saja yang Tuhan. Kolose 2 nomor 9, dari ujung rambut sampai ujung kuku, semua jasad Yesus itu adalah Tuhan Anda. Gimana dong? Katanya berkualitas. Iya. Kan Ya. tidak ada permasalahan di situ. Oke, berarti Anda yang sudah akui kan? Ayat yang saudara sebutkan itu tidak membantah, tidak Ya, menyangkap oke. Berarti- keilahian Yesus. Jadi apa berarti persoalan Tuhan- di sana? Oke. Kan Berarti tidak ada Tuhan persoalan Anda di yang sana. satu. Anda saja yang mempersoalkannya. Oke, sekarang Tuhan Anda satu kan? Satu. Yang menjadi daging Tuhan atau bukan? Maksudnya? Kan Tuhan Anda satu. Tuhan yang satu ini sebelum menjadi Yesus, roh atau daging? Roh. Roh. Setelah roh ini menjadi daging, masih ada roh? Masih. Oke, masih ada roh. Nah, roh yang masih ini, itu ada pada diri setiap manusia atau tidak? Bukan untuk melakukan. Mulai. Nggak harus. Mulai. Harus ada Mulai. paham. Anda Ya, yang berbeda, membantah Bible berbeda. sendiri. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya berdiam Ya, jelas dalam diri tidak manusia. selamanya. Dengarkan, itu perbedaannya di situ sebenarnya persoalannya. Hmm. Tidak selamanya berada di manusia, berbeda dengan Yesus. Nah, sekarang yang ada pada diri manusia itu roh Elohim. Yang ada pada diri Yesus juga roh Elohim. Ada berapa roh Tuhan? Hah? Ada berapa? Saudara nggak tahu berapa? Iya, saya nggak tahu. Ya, ada 7. Ada 7. Manusia ada berapa? Ada 1. Maksudnya ada manusia. Banyak lah, berapa miliar sekarang manusia. Berarti Tuhan Anda yang 7, berarti Tuhan Anda yang 7 ini itu berbagi-bagi, membagi diri, bertelur atau beranak sampai banyak kali roh. Ya, Alkitab berkata demikian. Alkitab berkata demikian. Ya. Berarti betul Tuhan Anda adalah roh-roh. Anda tidak mengerti esensi Tuhan, itu persoalannya. Ya. Agama Anda tidak mengerti, ya, esensi Tuhan. Gimana Tuhan, ceritanya? Anda hanya Saya tidak agama mengerti. Anda hanya Kita menyatakan sedang bahwa Tuhan diskusi. itu zat apa? Nggak jelas zat seperti apa. Itu perbedaannya, persoalannya. Jadi jangan Anda mengakui samakan, Tuhan Anda 7, betul? jangan samakan Saudara? cara berpikir agama Anda dengan Saudara cara berpikir kami. Tornado, Anda mengakui barusan Tuhan Anda 7, betul? Bukan Tuhan 7. Anda bisa menangkap nggak apa yang saya katakan? Tuhan Anda roh.
Ada roh Allah itu ada 7, bukan Tuhan 7. Berarti maksudnya Tuhan Anda itu punya roh 7, gitu. Ya, ada. Oke. 7 roh Ketika dia berupa roh, apakah dia berupa jasmani juga? Ya tidaklah. Tidak. Berarti Anda tahu jasadnya nggak Yesus, ketujuh roh itu? Anda tahu nggak ketujuh roh itu? berarti jasadnya Yesus ini adalah Tuhan baru. Bukan Tuhan baru. Itulah kesalahan dalam Anda berpikir. Bagaimana ini? Itu kan kesalahan berpikir Anda. Tuhan Anda tadinya kan roh, bukan daging. Betul? Ya, Tiba-tiba betul. di abad pertama 2000 tahun yang lalu Tuhan Anda menjadi daging. Betul? Dalam rangka menyelamatkan manusia. Iya, dalam rangka. Dalam rangka. Iya, atau ya. Ya firman Allah itu kan menjadi manusia. Apa persoalan di sana? Jadi Tuhan Anda menjadi daging. Firman Allah itu menjadi manusia. Gimana ceritanya ini? Tahu? Yang menjadi daging ini apa? Tuhan atau bukan? Firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan atau bukan? Ya bagian dari Allah itu, bagian dari Enggak, Allah. Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan lah. Tuhan atau bukan? Yang mananya yang Tuhan. Dagingnya Manusia. Yesus. Dagingnya Yesus. Yesus itu ada manusia dan juga Tuhan. Nah, ini kemanusiaannya Yesus ini murni manusia atau dia adalah tadinya Tuhan menjadi manusia? Kemanusiaannya murni manusia. Oke, tepuk tangan. Ya, Berarti kemanusiaannya yang murni manusia, di dalam dirinya ada Tuhan, betul? ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang adalah Tuhan itu Allah. sendiri, betul? Roh Allah. Yang adalah Tuhan itu sendiri, betul? Ya, roh Nah, Allah. berarti manusia yang kerasukan Tuhan. Terserah Anda gitu menyimpulkan dong. seperti apa. Loh, kan dagingnya menurut saudara hati-hati. kan kemanusiaan Saya cuma- Yesus bukan Tuhan. Saya cuma ingatkan hati-hati, ya. Hati-hati Kemanusiaan Yesus kan bukan terhadap Tuhan. Sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, betul? Di dalam manusia, Yesus itu kan memiliki dua hakikat. Iya, Manusia tahu. sekaligus Tuhan. Manusia sekaligus Tuhan. Sisi kemanusiaannya yang mana? Dagingnya kan? Iya benar, dagingnya, tubuhnya. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Boleh baca? Silakan. Ya, ada apa dengan Kolose? Baca aja dulu, Bang. Ya, bentar. Ya. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh pemenuhan kealahan. Nah, secara jasmania. Berarti Iya, jasmani di dalam- Yesus ini apa? Di dalam jasmaninya itu ya terdapat kepenuhan kealahan di dalam jasmaninya. Secara jasmani atau di dalam jasmani? Ayo. Secara jasmani ya. Secara jasmani. Berarti jasmaninya Yesus adalah ilahi. Betul? Iya, termasuk ilahi. Mantap sekali. Berarti keliru Anda dengan mengatakan kemanusiaannya bukan Tuhan. Kenapa keliru? Maksudnya bagaimana? Tadi katanya
Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Jasadnya bukan Tuhan, biologisnya bukan Tuhan. Tapi Paulus mengajarkan mulai dari rambut sampai ujung kaki, secara jasmani Yesus itu Makanya Tuhan. kau baca, kau dengar dengan bagus sayang. Ya, silakan Anda baca. Ulang lagi. Kolose 2 nomor 9. Dalam dialah berdiam. Anda Secara mengerti nggak kata berdiam? berdiam secara apa? Iya, berdiam secara jasmania. Iya, Itu. berdiam secara Ya, jasmani. Berarti kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam jasmani itu. Oh, enggak begitu. Saya tanya lagi. Sabar. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9, berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Jawab. Ngapain saudara bawa-bawa rohani? Orang sudah jelas saya baca tadi. Orang sudah saya baca. Saya ulang. Kolose 2 nomor 9, Theos berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Sejarah jasmania. Masya Allah. Berarti jasad Yesus Tuhan, betul? Kepenuhan kealahan berdiam dalam tubuh atau jasmani Yesus. Nah, berarti jasmaninya Apa Yesus persoalan adalah, sana? berarti jasadnya Yesus kepenuhan Berdiam keilahian. Kepenuhan keilahian. Iya. Nah, berarti jasadnya ini penuh keilahian, betul? Iya, berdiam, bukan penuh. Jangan. Berdiam secara apa? Maksudnya berdiam secara apa? Berdiam Anda secara mengulang-ulang rohani atau saja berdiam secara pertanyaan. jasmani? Iya, berdiam secara jasmani. Berarti jasmani ini adalah ilahi, betul? Jasmaninya itu kudus. Ya. Kudus dan ilahi. Berarti Anda sudah mengakui bahwa jasadnya Yesus itu adalah ilahi Anda, betul? Iya, berdiam kealahan itu. Nah, berarti dia berdiam secara jasmani. Nah, berarti Tuhan Anda adalah jasadnya Yesus karena dia berdiam secara jasad. Pertanyaan saya, Jangan pisahkan sendiri-sendiri berdiri. dalilnya Kan Anda begitu, bro. memisahkan sekarang. Jangan Anda mentafsirkan dalil Bible Anda sendiri dengan Bukan, tafsir yang Anda salah. yang menafsirkan. Loh, kita sudah mengurut. Kita sudah urut tadi, pelan-pelan. Bahwa secara jasmani Theos berdiam secara jasmani. Nah, sehingga jasadnya Yesus adalah Tuhan Anda. Pertanyaan saya, nya Yesus bagian dari jasad Yesus atau bukan? Tidak penting. Ya. Pertanyaan Anda itu sebenarnya tidak bermutu. Kalah sama Congorpedia ini. Itu persoalannya. Jasadnya Yesus Pertanyaan memproduksi Anda. tai. Pertanyaan saya, tai Yesus bagian daripada jasadnya Yesus atau bukan? Tanya sama Quranmu. Ya. Boleh nggak saya mengatakan bahwa Kristen menyembah tai? Boleh nggak? Itulah cara berpikirnya ya. Oh, no. tidak benar. Saya bukan memberi satu kesimpulan. Kita mengurut tadi Kolose 2 nomor 9. Secara jasmani, jasad yang adalah Tuhan Anda memproduksi tai. Pertanyaan saya, betulkah Kristen ini mempertuhankan tai? Jangan musuhi Bible, Bang. Itu Bible. Itu Bible, Bang. Bukan saya. Keilahian Yesus lah yang kita sembah. Keilahiannya. Keilahian Tapi itu berdiam tapi secara Anda apa? Keilahian berdiam secara apa? membuat pertanyaan-pertanyaan yang nggak bermutu. Keilahian berdiam secara apa? Secara jasmani. Jasmani memproduksi tai. Pertanyaan saya, betulkah Kristen ini menyembah tai? Jawab dong. Nggak berarti tingkat
tingkat keilmuan Anda hanya sepanjang tai, rupanya hanya sebesar tai. Bukan. Sembahan saudara yang selevel tai. Loh. Ya. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9, sembahan Anda setara dengan tai. Jangan larinya ke saya dong. Please, bro. Ini kita berbicara mengenai Anda konsep yang ketuhanan, bro. membawa Jangan larinya ke saya, Anda. bro. Takut Saudara saya, yang bro. membawa Jangan tai. sampai nanti Jadi kalian pola mengatakan pikir saya yang Anda melantik itu yang tai menjadi seperti Tuhan saudara Anda, bro. sebutkan jadinya. Kolose 2 nomor 9. Cobalah pertanyaan yang lebih Hei, berbobot, Bang Zuma. Tuhan Pertanyaan yang Anda, lebih berbobot lah. Tuhan Anda berdiam secara jasmani. Jangan Jasmani sampai adalah orang Tuhan lain Anda yang berasumsi berdiam dalam kondisi dan kodrat bahwa tersebut. pikiran Bang Zuma Sekarang hanya jasmani seperti ini yang saudara memproduksi sebutkan. Tuhan baru. Hai, jasmani yang adalah Tuhan Anda memproduksi pribadi baru bernama tai. Pertanyaan saya, tai yang keluar dari Tuhan Anda itu apakah Tuhan Anda juga? Jawab. Berat kan, bro? Berat kan? Tadi Jangan siang sampai orang kemarin lain berpikir kemarin pagi isi otak Bang Zuma itu hanya seperti CP yang Bang Zuma Congorpedia, siapa lagi? Taipudin, siapa lagi? Bom Stok, ini siapa kok lagi? mute ini Ho. RK, Ngapa- Roh Kematian, siapa lagi? Siapa lagi teman-teman? Kumpul mereka semua, mereka Bom congor. bom congor, mereka semua hancur lebur kubuat. Pertanyaan Kolose 2 nomor 9 ininya yang ku pertanyakan. Bang Zuma. Itu baru satu, Bu. Nggak Itu ada baru satu. pertanyaan lain nggak? Ini nggak bermutu ini Oh, sama. nggak bisa, bukan nggak berbobot. Nggak ini berbobot. ini mengungkap sisi kebenaran Bible dalam konsep ketuhanan agama Kristen. Anda belum membaca Kolose 2 nomor 6, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahaya kalau Anda baca itu. Karena Theos tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengambil rupa manusia. Berarti Theos tidak mempertahankan ketuhanannya, keilahiannya, kedewaannya, melainkan menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini adalah Tuhan Anda. Sebagai manusia dia memproduksi Pertanyaan saya yang tadi, apakah Tuhan Anda tak ada mustahil bisa menciptakan yang maha besar? Ternyata yang diciptakan Tuhan Anda yang tak mustahil menciptakan tai. Pertanyaannya, tai-nya Tuhan Anda itu maha besar atau tidak? Bahaya kalau tai maha besar. Dalil, Bung. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah makhluk, hanyalah setan yang terkutuk. Ayo, Yesus tak pernah menyembah. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kalau Karena Yesus murni adalah manusia. Hanya sebatas tai, ya. Bagaimana Saudara, kita bisa berdiskusi? bukan saya loh. Bagaimana kita bisa berdiskusi kalau Bible, pemikiran Paulus sebatas tai, yang kan? mengajarkan itu. Hei, jangan tuduh saya. Ya. Paulus yang mengajarkan itu. Kok jadi saya yang Yang terdakwa ini? berkualitas, Yang tersangka kok jadi saya ini, Bang Handi? Gimana ceritanya? Macam nggak ada ayat lain yang bisa Ronaldo, dibahas. gue sarankan lebih baik kok ambil jurus mundur deh daripada malu. Kenapa jadi Bang Suma yang jadi terdakwa ini? Pergilah kau setan. Inilah celakanya kalau beragama dengan data-data yang tidak bersumber dari pencipta alam semesta. Masakan Tuhan menjadi daging dan seluruh daging ini kepenuhan secara jasmani Tuhan Anda. Nah, Itu saya tanya, karena Anda tidak mengetahui rahasia Iya. pencipta. justru Dia karena punya saya rencana tidak mengetahui apa rahasia terhadap itu manusia. dan Anda yang mengetahui rahasia itu. Iya, Berarti karena Anda itu menyembunyikan sudah rahasia diungkapkan bahwa dari dulu sembahan melalui Anda itu nubuatan memproduksi Bang kemudian Zuma. Tuhan baru namanya EX. Sudah dinubuatkan dari zaman dahulu. Apa rahasia? Kok di mute ini nggak fair ini? Apa? Gimana ini Bang Zuma? Kok di mute? Sebenarnya ditanya baik-baik bro.
apakah semua anggota tubuh Yesus itu adalah Tuhan? Katanya Kan tidak ada yang pertanyaannya. mustahil. Berarti tadi masih bagus, Tuhan Anda bisa jadi setan. Ini sekarang sudah sampai pada taraf Tuhan bisa jadi tai. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ampuni hambamu ini ya Allah. Ampuni hambamu ini ya Allah. Saya hanya menyadarkan saudara-saudara Kristen Jangan saya. sebatas Tak ada pikiran tujuan manusia saya untuk hanya menghina tai. ataupun menghujat. Nggak usah Karena lah. ini berdasarkan dalil, bukan apa-apa. Masih banyak Kalau orang lain saya yang bisa ngarang kita itu bicarakan, baru diskusikan. dikatakan menghujat. Ini murni dalil. Kolose 2 nomor Mana ada 9. dalil tai di situ? Bang Zuma ini mengada-ngada aja. Gimana ceritanya nih? Mana ada dalil tai? Di Quran pun nggak ada kurasa dalil. Jangan khawatir tentang tai, Bung. Anda boleh berkaca ke Keluaran 29 nomor 14, Bung. Membakar tai sapi nebus dosa, menggantung Iya, tai di tidak atas ada salib hubungannya menghapus dengan dosa. itu bukan Kalau itu yang membahas menjadi tentang dasar Yesus. pijakan, coba Anda bercermin bukan ke Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi sebagai penebus dosa, menggantung tai manusia sebagai penebus dosa. Selevel kan? Level kan? Berbicara mengenai tai kan? Itu bukan membahas tentang Yesus, hubungannya dengan Yesus. Yesus penebus dosa kan? Kemana-mana. Yesus penebus dosa. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi penebus dosa. Sama kan? Ayo, siapa suruh? Siapa suruh jadikan Yesus sebagai penebus dosa? Kalau di agama lain, Yahudi, penebus dosa itu binatang. Digerek, disembeli binatang itu dengan tainya pun dibakar. Keluaran 29 nomor 14. Yesus dengan tainya digantung, atau sebelum Yesus digantung di atas tiang salib, dibedah dulu perutnya, dikeluarkan tainya, atau digantung bersama dengan tainya. Pikirkan itu. Tuhan kok bertai? Bang Zuma, Yes. keluaran itu untuk bangsa Yahudi waktu itu. Nah, Itu keluaran kan untuk bangsa bagian dari Yahudi, tai sapi. hukum Oke. Taurat dan Nah. diberikan kepada Nabi Musa. Galatia 3 nomor 13 untuk Kristen. Cocoklah itu. Yesus punya perut, sapi punya perut. Tai yang ada pada sapi Keluaran 29:14 nebus dosa. Baca Keluaran Bang Zuma, 29:14. kalau otaknya cuma tai, nggak usah ditunjukkan kali kepada kayak orang. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Masa Kalau kita sama menjadikan orang lain. Tuhan sembahan Nanti setara dengan tai dikira sapi sebagai otak penebus Bang Zuma dosa. hanya tai aja, itu kan susah kita. Begini saudara, saya rasa Anda belum pernah mendengarkan Keluaran 29 nomor 14, bakar tai sapi sebagai penebus dosa. Itu Gantung ditujukan pada Yesus, siapa? Yesus Itu digantung di ditujukan pada pohon siapa? sebagai Ayat penebus itu dosa. ditujukan pada bangsa Pertanyaannya, mana? kalau Pada Keluaran bangsa mana itu 29 ditujukan? nomor 14 bakar Pada tai, bangsa mana? kalau di dalam kitab saudara Keluaran Galatia 3 nomor 13 Pada gantung ulangan itu tai. ditujukan pada bangsa mana? Pada Gantung umat tai mana dong ya. ditujukan ulangan? Gantung tai kan? Sekarang Orang pertanyaan Kristen saya, belum ada di waktu dalam itu. perut Yesus ada tai atau tidak? Mana saya menjawab ini di mute pula saya. Aduh. Ya, di dalam perut Yesus itu ada ee atau tidak? Hah? Di dalam perut Yesus ada ee atau tidak? Periksa sendiri lah. Periksa sendiri. Ada dong. Dia kan manusia 100% tadi Anda akui. Nah, sekarang ketika dia digantung di atas pohon, itu digantung dengan perutnya atau tidak? Apanya? Digantung dong. Digantung dong. Nah, Apa sekarang yang Kolose digantung? 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus secara jasmani kepenuhan roh. Berarti termasuk tai dong, sama seperti Keluaran 29 nomor 14. Ya dong. Boleh nggak? Boleh nggak saya bertanya bahwa Kristen dosa-dosanya ditebus juga oleh tai yang ada pada diri Yesus? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor Bang 7, Zuma nomor ini 8. hanya membicarakan tai aja dari tadi. Heran.
Ya makanya Bukan jangan saya. menyembah manusia, bro. makanya Yesus mengusir. Makanya Yesus mengusir di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kenapa? Karena tidak layak menurut Yesus dirinya dituhankan, karena dia adalah manusia yang punya lambung, yang punya kantong makanan, yang punya tempat kumpulnya kotoran. Makanya Yesus mengusir Matius 7 22 sampai 23. Tidak layak dia dituhankan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Coba Anda baca Matius 7. Hanya Anda aja yang memperoleh diri menyembah Yesus, sementara Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sedangkan engkau kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kata Yesus, berarti Yesus adalah penyembah Tuhan, sedangkan kalian justru menyembah Yesus. Mana yang benar ini, Yesus atau kalian, saudara-saudara Kristen? Bang Zuma ini sebenarnya udah jadi Kristen karena lebih banyak membahas Alkitab. Oh iya, itu demi untuk menolong kalian. Bukan di situ poinnya. Bukan di situ poinnya, Bung. Nah, Untuk apa Bang Suma ini? Untuk apa Bang Suma ini menguraikan isi Bible? Harusnya Anda berpikir. Sedangkan pendeta di gereja tidak menguraikan sedetail ini. Pendeta hanya menyampaikan kabar-kabar yang ada berhubungan dengan perpuluhan. Keselamatan, kasih, surga, Yesus ke surga, kita ke surga, itu aja. Mereka tidak berani kemudian untuk mengurai isi Bible itu dengan sempurna. Itu loh poinnya. Yesus menyembah kepada Elohim, Kristen menyembah kepada Yesus. Mana yang betul? Yesus atau Kristen? Anda mengatakan Yesus adalah Elohim itu sendiri. Nggak mungkin, Elohim tak punya perut. Yesus punya perut. Gimana dong? Elohim tidak pernah mengusir orang yang menyembahnya. Yesus mengusir orang yang menyembahnya. Gimana ini? Saya berdasarkan data, bukan saya mau menyesatkan saudara. Saya berdasarkan data. Itu Bible. Kalau Anda membenci Bang Suma dengan uraian Bang Suma, berarti Anda benci Bible. Karena yang Bang Suma sampaikan isi Bible. Kalau Anda mengatakan cara saya menguraikan salah, lalu cara siapa yang benar? Cara pendeta. Kenapa bisa? Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya menyimpang dari isi Bible. Bukankah Bible itu tertulis untuk dipahami sesuai dengan apa yang ada di situ? Kenapa dipahami sesuai dengan yang tidak masuk akal? Bukankah Yesus mengatakan kasihi Tuhan Elohim dengan akal? Berarti apa yang tertuang di dalam catatan-catatan Bible harus kemudian difilter dengan akal. Nah, ini akal yang saya gunakan. Bukan akal-akalan. Karena gini, karena sepertinya Bang Zuma lebih memahami Alkitab. Saya nanya aja. Coba Bang Zuma jelaskan Yohanes pasal 14 ayat 8. Oke. Kita uraikan. Kalau perlu Yohanes 14 ini kita uraikan semuanya satu perikop supaya orang-orang yang ada di sini itu paham. Bagaimana? Ya, coba bagaimana menurut Bang Zuma, pemahaman Bang Zuma? Oke, baik. Karena sepertinya Bang Zuma dari tadi lebih paham sepertinya. Kita mulai dari nomor 1 atau langsung ke nomor 8? Coba nomor 8. Oke, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Yesus? Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa maksudnya Yesus? Sudah lama engkau bersama dengan aku Filipus, kok masih bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Bukankah saya sudah mengajarkan kepadamu, Bapa tidak bisa dilihat? Matius 5 nomor 37, dan suaranya pun tidak pernah didengar. Kok kamu minta?
Kok kamu minta saya tunjukkan? Lucu ente Filipus. Barang siapa yang melihat aku Filipus, itu sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena aku berkata apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa. Berarti siapa melihat aku sama melihat Bapa. Tetapi bukan aku ini Bapa. Apa buktinya? Filipus, coba uraian perkataanku di dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Baca. Apa kataku di situ menurut Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa yang mengutus aku. Gimana Bang dong? Zuma lupa menjelaskan ini, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa Yes. di dalam aku. Nah, maksudnya bagaimana itu? Kalau begitu, berarti Paulus juga itu adalah Tuhan. Karena dalam 1 Korintus Ini bukan 14, Paulus ini Yohanes Bung, ini Bang. Ini kitab Paulus, Yohanes. Bung, Paulus mengatakan di dalam kitab saudara 1 Korintus, dia mengatakan bahwasanya aku di dalam Yesus. Gimana dong? Itu mengatakan diri, akulah yang menjadi bapakmu. Dia mengatakan, meskipun beribu pendidik Itu yang datang berbeda. kepadamu, engkau tidak memiliki bapa. Sebab akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti berarti Paulus mengaku bapa yang ada di dalam diri Yesus. Berarti yang Anda sembah Paulus gitu. Itu berbeda, Bang. Gimana dong? Berbeda. Ini kan ayatnya di sini, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sedangkan di apa tadi yang Paulus yang abang bilang itu, itu kan aku di dalam Yesus, tapi nggak ada Yesus di dalam Paulus, kan nggak ada lanjutan seperti Tidak itu. ada Paulus di Itu dalam kan Yesus. berbeda. Paulus sendiri mengatakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 21. Coba Anda baca. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan gitu maksudnya. Iya kan, berarti benar kan, berarti Yesus itu di dalam Bapa. Ya kan? Berarti Bapa murid-murid dalam Yesus juga ini adalah Bapa. Nggak, bukan seperti itu. Ini kan Loh, Yesus itu Anda nggak dalam- percaya? Matius 17 nomor 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka di dalam kita, kita di dalam mereka. Berarti mereka juga adalah kita. Kalau kita Tuhan, berarti mereka juga adalah Tuhan. bagian dari keilahian. Iya. Ya, itulah rahasia Tuhan, Bang. Allahu Itulah Akbar. rencananya. Ini dalil. Bagaimana menyelamatkan Pertanyaan saya, apakah biar murid bersatu Yesus, dalam keilahian apakah dengan murid Allah. Yesus juga Bapa, juga Tuhan? Hehehe. Ya, biar ya umat manusia itu bersatu dalam keilahian dengan Iya, mulai Bapa di ngaco, sorga. mulai ngaco. Sekarang Itulah saya tanya rencana saudara, Allah. sekarang Makanya- saya tanya saudara, kotoran Makanya Yesus, nya Yesus, tainya Yesus di dalam Yesus atau bukan? Jawab dulu. Ini kembali lagi ke pemikiran tadi dari Lah. Ini gimana? Hei, Jangan bawa bantu saya, pemikiran bantu tadi, saya Bang. untuk paham, bro. Orang sudah Anda fokus ke membawa hal Yohanes lain, Bang. 14, bro. kembali ke Data itu. nomor 8. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maka aku Tuhan. Aku. Nah, kotoran nya Yesus di dalam Yesus. Berarti yang di dalam Yesus adalah Tuhan. Kan kembali ke dalam Kolose 2 nomor 9. Berarti kotorannya Yesus adalah Oke, begini. Oke. Iya, Bang Zuma tadi Gimana Terlalu saudara?
Saya juga ingin tahu bagaimana konsep keilahian atau zat Allah itu melalui versi Muslim. Bagaimana sebenarnya Muslim bisa menjelaskan zat itu? Oke. Di Islam tidak ada pengakuan dalil ataupun hadits bahwa Allah itu adalah zat. Tak ada, tunjukkan dalilnya. Ya tapi itu kan yang beredar sekarang kan seperti itu. Oh, nggak bisa. Kita umat Islam itu berdasarkan Al-Quran. Nah, di mana di dalam ayat Al-Quran dikatakan Allah itu zat. Sedangkan yang ada dinyatakan Allah itu zat itu di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Dengarkan saya bacakan. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan sebagai zat Allah. Bagaimana kemudian bahwa Bible justru yang menerangkan. Di terjemahan lama diterangkan begini. Kisah Para Rasul 17 nomor berapa itu? Nomor 29. Maka oleh sebab kita dijadikan Bapa, tiadalah patut kita menyangkakan zat Bapa itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir. Coba Anda baca. Kisah Para Rasul 17:29, ternyata Tuhan Anda adalah zat. Sedangkan kalau Anda mengatakan Allah itu zat, mana dalilnya Al-Quran? Tak ada. Saya ulang lagi ya. Iya, yang dikatakan Tuhannya zat itu Kristen berdasarkan Kisah Para Rasul 17:29. Saya bacakan lagi sekali lagi. Maka oleh sebab kita dijadikan oleh Bapa, tiadalah patut kita menyangkakan zat Bapa itu serupa dengan emas. Berarti zat Bapa. Berarti Bapa itu zat. Menurut Bible. Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Nah, Yesus itu berupa zat. Zat padat, zat cair, zat gas. Coba suruh Yesus kentut. Berupa gas. Cuma sekarang membantah kepercayaan Muslim selama ini yang menyatakan bahwa Tuhan itu zat begitu. Tidak ada orang Islam, tidak ada orang Islam yang percaya, yang mengimani Allah itu zat. Nggak ada. Lah coba ceritakan bagaimana. Jadi menurut Muslim itu bagaimana? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Kalau Anda sulit untuk memahami Al-Quran, Tuhannya umat Islam itu bisa Anda baca di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca. Maunya dari Quran Bang Zuma. Ini sama seperti Al-Quran. Laisa kamitslihi syai', lam yalid wa lam yulad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan dari memang manusia Quran tidak dapat melihat dia. Baginya Quran. hormat kuasa yang kekal. Amin. Jangan membawa-bawa Loh. ya keilahian Bapa itu ke ini, ke Muslim. Kan berbeda. Gimana Sekarang ceritanya? versi Muslim itu seperti apa? Jadi menurut saudara, keilahian Bapa, keilahian Elohim, Tuhannya Yahudi, jangan dibawa ke Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi di Islam, tapi bawalah ke Kristen yang Tuhan punya tai, gitu. Saya nanya versi Islam itu bagaimana? Allahnya Saudara, Islam itu seperti apa? Coba saudara, jelaskan. Al-Quran mengatakan Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Elohim itu maha suci, maha tinggi. Sama. Sementara sembahan saudara tidak terlalu tinggi amat, karena pohon salib itu paling 3 meter tingginya. Kedua, dia tidak maha suci. Dalam lambungnya ada tai. Jadi itu aja. Ya itu aja, untuk Anda itu aja. Allah Islam itu seperti itu aja. Maha suci, maha tinggi. Itu aja ya. Yes, sementara ini itu aja dulu. Nah, itu bersamaan dengan Yesaya, Tuhannya orang Yahudi, maha suci, maha tinggi. Saya kira Bang Zuma bisa lebih mendetailkan, rupanya tidak bisa. Oh, Anda ingin mendetailkan Tuhan, itu nggak mungkin. Menjelaskan Yohanes 1 nomor 18, boleh nggak Anda baca? Enggak,
Bang Zuma kok terus-terusan bawa ke Injil ini, ke Alkitab? Anda kan penganut Bible. Kalau Anda membahas Quran, Bang mana Zuma nyambung? sudah mulai percaya dengan Alkitab sepertinya. Dengarkan. Yohanes 1 nomor 18. Anda kan bertanya tuh. Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya tanya Allahnya Islam, Allahnya Islam. Jangan bawa-bawa Alkitab ke sana. Gimana dong? Allah itu, Bang Zuma, Jadi Anda nggak itu percaya Bible? menjelaskan Allahnya orang Kristen. Itu yang Jadi aneh. Anda nggak percaya Bible? Saya percaya Bible, tapi Bang Zuma Terus? sepertinya percaya juga dan Bible, berarti itu bagus. Oke, dengarkan saya. Bang Zuma percaya Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak dapat melihat Allah yang Maha Pengasih. Allah tidak bisa dilihat. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Setan Allah. juga tidak bisa dilihat, Bang Zuma. Setan